adalah singkatan dari Case Running Style Sheet. Secara konteks, CSS adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Perbedaan CSS dan HTML. HTML merupakan suatu fondasi atau kerangka dari halaman web untuk menampilkan segala informasi. Sedangkan CSS merupakan penunjang HTML agar tampilan HTML menjadi lebih menarik. Manfaat CSS. CSS digunakan untuk menentukan gaya halaman website Anda, termasuk desain, tata letak, dan variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan ukuran layar. Macam-macam CSS. Yang pertama, inline style sheet. CSS model ini adalah CSS dengan perintah pemrograman yang letaknya ada pada objek. Kita cukup menambahkan atribut style saja untuk menerapkan CSS ini. Yang kedua, external style sheet. Kita bisa mengenali fitur CSS ini lewat tag literal. Tag ini akan menghubungkan halaman coding pada external style sheet CSS yang terpisah. CSS ini letaknya berbeda dengan halaman yang akan diubah. Cara ini lebih praktis daripada inline style sheet, karena bisa menghemat ruang dan bisa digunakan berulang-ulang untuk halaman web yang berbeda. Yang ketiga, embedded style sheet. CSS model ini sama seperti inline style sheet. Biasanya CSS ini diatur oleh tag head dan diawali dengan style. Nah, selanjutnya kita akan membahas sintaks pada CSS. Di sini saya menggunakan halaman Petrisco dan di sini lengkap sebagai tutorial ya. Di dalam sintaks terdiri dari selektor dan deklarasi, sedangkan deklarasi terdiri dari properti dan value. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CSS border, yaitu CSS border untuk menambahkan tampilan border pada tampilan teks. CSS border ada beberapa tipe, yaitu dotted, dashed, solid, double, groove, redge, inside, outside, non-hidden, dan ada juga yang mix, yaitu dotted, dashed, solid, double. Saya pakai ini untuk menunjukkan sebagai paragraf, dan tipe kelasnya saya tulis dotted, dashed, solid, double, groove, redge, inside, outside, non-hidden, mix. Ini contohnya. Ini adalah border dotted, yaitu sebagai titik-titik, border dashed, garis putus, border solid, garis tebal, border double yaitu garis tipis ada 2, border groove adalah garis tebal tapi sedikit tipis, border red adalah garis tipis, border inside adalah di atas tebal, kiri tebal, dan border offset bawah tebal, kanan tebal, dan tidak ada border tersembunyi, mixed border. Dan kemudian ini CSS rounder. CSS rounder sama halnya dengan CSS border, namun bedanya hanya berapa saja. CSS rounder untuk menambahkan pada tampilan web atau sebaliknya. Saya memberi nama R corner 1 dan diberi radius 25 pixel. R corner 2 sama halnya, tapi bedanya dengan R corner 3 adalah hanya menambahkan URL pada image reporter untuk mengatur posisi gambar ke awal. Contohnya seperti ini. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang variabel dan animation. Misal dua div yang saya buat akan berukuran sama dan memiliki background yang sama. Daripada menulis variabel dua kali, kita bisa menggunakan value yang ada di variabel.
Begini contoh variabel dalam CSS. Nama variabelnya case sensitive dan harus diawali dengan double dash. Dua variabel yang saya buat itu untuk background dan ukuran. Gunakan var untuk memanggil variabel tadi. Kemudian hasilnya dapat dilihat dalam browser. Setelah itu, untuk mengubah suatu parameter, kita hanya harus mengubah satu elemen yang ada di variabel tadi. Kemudian refresh browsernya. Untuk animation, pertama kita buat keyframe atau step-step animasinya. Keyframe kodenya seperti ini. 0% berarti awal dari animasinya dan 100% itu akhir animasinya. Jika ingin menambah step, bisa ditambahi antara 1 sampai 99%. Animasi ini berarti elemen awalnya punya rotasi 0 degree, border radius 0% dan posisinya di kiri. Ketika animasinya berjalan, elemen akan bergerak sampai rotasinya jadi 360 degree, border radiusnya 100% dan posisinya di kanan. Akan saya buat dua keyframe untuk dua div yang tadi. Jadi yang satu dari kiri ke kanan, yang satunya dari kanan ke kiri. Setelah itu saya panggil animasinya ke masing-masing div. Animasi tadi dipanggil menggunakan properti pada CSS. Animation yang berisi duration, timing function, delay, iteration count, direction, dan fill mode. Dan beginilah hasilnya kalau dilihat di web. Kali ini saya akan menjelaskan tentang font pada CSS. Font tersebut terdiri dari font family, font Google, font face, dan beberapa font properti lainnya. Yang pertama adalah font family. Font family digunakan untuk mengganti jenis font yang akan kita gunakan pada web ini. Kita lihat hasilnya. Font telah berganti dengan yang kita atur tadi. Yang kedua yaitu font Google. Kita bisa mengakses font google.com dan pilih font yang diinginkan. Kemudian copy link font tersebut, tempelkan di dalam head. Jangan lupa untuk mengganti font family dengan nama font Google tersebut. Kita lihat hasilnya. Yang ketiga yaitu font face. Font face berfungsi untuk mengimport font eksternal dari direktori kita. Di sini saya sudah menyiapkan font yang bernama Heart Attack. Kita tuliskan Heart Attack sebagai nama font family-nya. Kemudian tuliskan juga di mana font tersebut ditempatkan. Jangan lupa ganti font family-nya menjadi Heart Attack. Berikut adalah hasilnya. Dan berikut ini merupakan beberapa font properties yang sering digunakan, seperti font size, font weight, font style, dan juga color. Berikut adalah hasilnya. Kita rapikan tampilannya agar lebih menarik dan enak dibaca. Yang berikutnya yaitu background.
Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang background color, background image, background attachment, background size, dan background repeat. Yang pertama yaitu background color. Saya coba berikan background hitam pada bagian judul web. Berikut adalah hasilnya. Kemudian kita coba tambahkan background gambar di belakang judul tersebut. Kita tuliskan background image, kemudian URL di mana gambar tersebut disimpan. Kita tambahkan juga background size cover agar ukuran gambar menyesuaikan dengan layar. Selain itu, kita tambahkan background position center agar posisi background menyorot ke bagian tengah gambar. Tambahkan juga minimal height 100% agar gambar terlihat full. Kita tambahkan juga background attachment fix agar background tetap pada posisinya ketika di scroll. Berikut adalah hasilnya.